Untuk yang selanjutnya, walamma kana ra'su min turabi baitil muqaddas. Dan ketika kepalanya Nabi Adam itu diambil dari tanah Baitul Muqaddas, mengapa demikian? Sara maudhi'al aqli wal fitnati wan nutqi. Maka menjadi tempatnya akal, menjadi kecerdasan dan menjadi sebuah ucapan. Kita semuanya tahu bahwa akal bertempat di kepala. Nah, ini sehingga diambilkan dari tanah Baitul Muqaddas. Itulah alasan yang pertama. Kita tahu semuanya bahwa dulu umat Islam pernah menganggap bahwa Baitul Muqaddas sampai hingga saat ini itu adalah tempat yang suci. Walamma kana udhunahu min turabi turisina. Dan ketika kedua telinga Nabi Adam itu diciptakan dari bukit Turisina, sara maudhi'an nasihah, menjadi tempatnya nasihat. Walamma kana jabhatuhu min turabil Iraq. Dan ketika keningnya Nabi Adam diciptakan dari tanah Irak, sorot maudhi'as sujudi lillahi ta'ala, menjadi tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma kana wajhuhu min turabil jannah, sara maudhi'al hasani waz-zinah. Dan ketika wajahnya Nabi Adam diciptakan dari tanah surga, maka menjadilah itu tempat atau bagian yang bagus dan perhiasan. Maksudnya adalah wajah yang bagus itu menjadi orang yang tampan dan penuh dengan wibawa. Walamma kanat asnanuhu min turabil kautsar. Dan ketika giginya Nabi Adam diciptakan dari tanah Kautsar, telaga Kautsar yang berada di surga, sorot maudhi'al halawah, menjadi tempatnya manis. Nah, sampai sini ada 3 tempat. Yang pertama adalah kedua telinganya Nabi Adam itu diciptakan dari tanah Turisina, maka menjadi tempatnya nasihat. Maksudnya bukan keluarnya nasihat, tetapi menjadi masuknya nasihat. Karena kita banyak mendengar, ketika banyak orang mendengarkan istilah masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri, ini bablas lewat saja. Nah, itu orang-orang yang tidak mendengarkan nasihat. Nah, Nabi Adam diciptakan dan disiapkan untuk menjadi orang yang bisa menerima nasihat, maka diciptakan dari bukit Turisina. Dan dahinya Nabi Adam diciptakan dari tanah Irak itu dengan tujuan agar bisa menjadi tempat sujud. Nah, karena kita tahu dalam fikih untuk sujud yang pertama anggota tubuh yang harus ditekan itu adalah kening. Jadi kening ini agak ditekankan ke bumi, ke tanah, ke tempat sujud, itu menjadi syarat sujud. Ketika kening ini ada sesuatu yang menghalangi, menempel ke tanah, itu batal sujudnya. Ya. Ini ketika seseorang yang hidup di dunia kemudian ia tidak sujud, maka ini sebenarnya sudah menyalahi aturan. Karena diciptakannya Nabi Adam dari tanah Irak itu juga karena tujuannya agar manusia selanjutnya mulai Nabi Adam hingga akhir hayat, akhir zaman itu mau bersujud kepada Allah. Kemudian untuk wajahnya itu kita sudah lazim bahwa memang Nabi Adam itu orang yang tampan. Para nabi itu termasuk orang-orang yang tampan semuanya. Nah, sehingga kita tahu Nabi Yusuf adalah nabi yang tertampan, tetapi kita juga harus meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang paling tampan dari semua makhluk yang ada di bumi ini. Karena itu tadi, tanah surga yang diciptakan untuk menciptakan, yang digunakan untuk menciptakan wajahnya Nabi Adam. Kemudian giginya itu untuk gigi Nabi Adam itu dari tanah Kautsar, tempatnya manis. Yang dimaksudkan seseorang itu menjadi orang yang manis, menjadi orang yang sedap dipandang itu karena ia ada giginya. Kita bayangkan orang yang wajahnya tampan, matanya bulat, rambutnya hitam, hidungnya mancung, tapi ketika tertawa nggak ada giginya kan juga lucu. Kalau anak-anak memang sudah asli lucu, tapi ketika orang dewasa yang wajahnya tampan, sangat menggoda, tertawa nggak ada giginya. Nah, inilah yang dimaksudkan tanah telaga Kautsar itu diciptakan untuk giginya Nabi Adam itu sebagai pemanis. Walamma kanat yadahul yumna min turabil Ka'bah, tangan kanan dari Ka'bah itu sorot maudhi al barokah wal maunah fil ma'isyah wal jud.
Jadi alasan kenapa tangan Nabi Adam yang kanan diciptakan dari tanah Ka'bah itu karena tempatnya barokah, tempat pertolongan, tempat mencari penghidupan dan untuk kedermawanan. Maka itu menjadi sebuah syarat kebaikan. Jika kita melakukan hal-hal yang baik, maka kita gunakan dengan kanan, seperti makan, seperti minum, memakai pakaian kita diawali dari kanan, masuk masjid dari kanan ya. Ini karena tujuan dari diciptakannya tangan Nabi Adam yang sebelah kanan dari tanah Ka'bah itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka ya mohon maaf kalau ada sesuatu hal yang kurang baik, makruh misalkan, sesuatu hal yang makruh itu tidak dianjurkan menggunakan tangan. Mohon maaf, seperti misalkan seseorang yang merokok itu lebih baik menggunakan tangan kiri, atau seseorang yang makan bawang mentah, orang-orang yang makan dengan bawang merah mentah itu kan dimakruhkan, itu lebih baik menggunakan tangan kiri. Tapi untuk hal-hal yang baik, bersedekah menggunakan tangan kanan, berzikir menggunakan tangan kanan, menolong orang lain dengan tangan kanan. Dan yang terakhir itu menjadi kedermawanan. Ini tidak lupa bahwa seluruh umat manusia keturunan dari Nabi Adam itu dianjurkan, bahkan sangat diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang dermawan. Walamma kanat yaduhul yusra min turabi Faris, dan tangan kirinya Nabi Adam dari tanah Faris, tanah Persia, sorot maudhi'at thaharah wal istinja, menjadi tempatnya bersuci dan menjadi tempatnya istinja atau bersuci juga. Yang dimaksudkan istinja itu lebih spesifik untuk membersihkan kotoran ketika kita qadul hajah, ketika kita kencing itu menggunakan tangan kiri. Walamma kanat batnuhu min turabi Khurasan, dan ketika perutnya Nabi Adam itu dari tanah Khurasan, soro maudhi alju, itu menjadi tempatnya lapar. Khurasan itu di beberapa kitab diterangkan bahwa tempat munculnya Dajjal dari ujung timur tanah Iran, ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan Afghanistan itu tempat munculnya Dajjal. Nah, kenapa demikian? Itu menjadi tempatnya kita tirakat, tempatnya kita menahan nafsu. Maka agar seseorang itu bisa mudah menahan lapar, tidak menuruti nafsunya untuk makan, maka perlu Allah menciptakan Nabi Adam itu diciptakan perutnya dari tanah Khurasan. Wala makanat auratuhu min turabi Babila, dan ketika auratnya Nabi Adam diciptakan dari tanah Babylon, sorot maudhi asyahawat, maka menjadi tempatnya syahwat, wal ghilli dan dengki, wal ghishi dan tipuan. Ini tiga hal yang memang mengarahkan manusia ke hal-hal yang justru menjauh pada Allah. Yang pertama syahwat. Kita tahu bahwa syahwat seseorang muncul itu pertama yang bisa terangsang itu juga auratnya, kelaminnya, wal ghilli dan dengki, unek-unek, pikiran-pikiran jahat, wal ghishi dan tipuan untuk rayuan dan lain sebagainya, itu munculnya dari auratnya, maka diciptakan dari tanah Babylon. Maka demikianlah seseorang yang selalu mengikuti nafsunya, maka ia tidak lebih baik daripada ini. Bisa jadi ia lebih hina, lebih tersesat daripada hewan tersebut. Wala makana azmuhu min turabil jabali, dan maka ketika tulangnya Nabi Adam diciptakan dari tanah pegunungan, soro maudhi as-sulbah, maka menjadi tempatnya yang keras, yang kokoh. Gunung-gunung yang ada di belahan bumi manapun, itu para ulama sepakat mengatakan bahwa gunung itu sebagai paku atau sebagai pengunci bumi agar tidak bergerak. Maka ketika gunung itu ingin meletus, mengeluarkan apa yang ada di dalam isinya, maka bergeraklah semuanya yang ada di bumi ini. Karena memang seperti gambaran manusia, ketika tulangnya sudah rawan, dia tidak bisa menopang tubuhnya. Itu. Nah, ini alasan diciptakannya tulang Nabi Adam dari tanah pegunungan. Walamma kana qalbuhu min turabil firdaus, maka ketika diciptakannya hatinya Nabi Adam dari tanah Firdaus, soro maudhi al iman, maka
menjadi tempatnya iman. Kita harus bisa membedakan akal adanya di dalam kepala, di dalam otak, sedangkan iman itu adanya di dalam hati. Perbedaannya ketika akal manusia itu dikuasai dengan logika, maka terkadang sesuatu hal yang tidak masuk akal, seseorang tidak bisa menerimanya. Dipikir-pikir tidak masuk akal, dipikir-pikir nggak usah dilakukan. Nah itu. Tetapi iman itu dilandasi dengan perasaan, maka masuknya dalam hati. Seseorang yang bisa merasakan kepedihan orang lain itu munculnya dari hati. Seseorang yang berpikir ini baik dan buruk itu munculnya dari kepala. Nah, ketika logika seseorang sudah tidak masuk, nah ini terkadang perasaannya diabaikan. Tapi orang-orang yang mengedepankan perasaannya yang munculnya dari hati, maka otaknya bisa dikendalikan walaupun tidak logika, itu bisa dilakukan. Misal seandainya kita berpikir secara logika, mohon maaf, itu ketika seseorang melakukan wudhu, misalkan batal. Kenapa batalnya? Batalnya karena kentut. Tetapi ketika wudhu tidak ada yang membasuh atau mengusap pantat. Justru yang dibasuh itu tangan, yang dibasuh itu wajah. Kan ini kalau orang-orang yang mengedepankan logika tidak masuk. Wong yang kentut itu pantatnya, kok yang dibasuh wajahnya? Apa kentutnya dari hidung kan juga tidak kan gitu. Maka tapi orang-orang yang beriman itu lebih menggunakan perasaannya, sehingga yang ada adalah kecintaan kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan ini, nah, itu dilakukan. Nah, kalau dipikir dilogikakan sebenarnya juga bisa, karena wudhu itu tidak hanya menghilangkan kotoran, tetapi bisa merontokkan dosa-dosa kecil yang ada di diri manusia tersebut. Nah, kita melakukan dosa itu dari wajah, dari otak kita, dari telinga, dari lisan, dari tangan, dari kaki. Tidak ada dosa itu dari pantat, mohon maaf, nggak ada dosa yang dari pantat, kecuali orang yang dengan sengaja kentut di muka orang lain. Nah itu yang parah, ini mohon maaf ya. Walamma kana lisanuhu min turabil Thaif, dan ketika lisannya Nabi Adam itu diciptakan dari tanah Thaif, soro mawi asyahadah, menjadi tempatnya syahadah atau persaksian, wat tadarru, dan tempatnya rendah hati, wa du'ai ilallah ta'ala, dan doa kepada Allah ta'ala. Nah, ini sudah yakin bahwa lisan itu untuk bersaksi bahwa Allah itu esa, untuk andap asor kalau orang Jawa mengatakan, atau rendah diri, rendah hati, bukan rendah diri, doa kepada Allah. Jadi ketika ada orang-orang yang hanya omong kosong, tidak pernah berdoa, ini juga menyalahi aturan, karena sebenarnya lisan itu digunakan untuk berdoa, ngomong yang baik-baik. Wa ja'ala fihi tis'ata abwabin, dan dijadikan di dalam jasadnya Nabi Adam tis'ata abwabin, ada 7 pintu. Nah ini bisa kita hitung. Sab'atun tis'ata 9, mohon maaf. Wa ja'ala fihi tis'ata abwabin, dan dijadikan di dalam jasadnya Nabi Adam itu 9 pintu. Nah, kita bisa hitung. Sab'atun yang 7 fi ra'si, di kepala. Ainahu wa udunahu wa min kharahu wa famuhu, kedua mata, kedua telinga, kedua lubang hidung, kemudian yang satu adalah mulut. Nah, ini ada 7 lubang hidung manusia. Maka terkadang seseorang itu sebenarnya orang Jawa dulu yang berriyadhah, melakukan sebuah tirakat 7 hari puasa, 7 hari, atau nanti makan 7 kali suapan, itu karena dimaksudkan untuk sebagai isyarah atau simbol yang menutup lubang yang akan memunculkan dosa, maksudnya seperti itu. Kemudian wasnani, dan yang 2 dari lubang tersebut, fi badanihi, dari badannya, di dalam badannya, kubuluhu wa duburuhu, kubul dan dubur, kemaluan serta anus, ini ada 2. Maka banyak ulama berpendapat semakin besar lubang itu maka semakin berpotensi untuk berbuat dosa. Wa ja'ala lahu al-hawas al-khamsa, dan Allah menciptakan untuk Nabi Adam itu
panca indera. Al-basara fil aini, penglihatan di mata, was-sam'a fil udhunaini, dan pendengaran di kedua telinga, wadzauqa fil fami, dan pengecap atau perasa makanan itu di mulut, wal lamsa fil yadaini, dan apa ini namanya, apa Pak namanya Pak, ini untuk pemegang gitu lah, merasakan dari kulit, peraba. Nah, ya betul, terima kasih, peraba. Wal lamsa fil yadaini, dan peraba itu di kedua tangan. Sebenarnya tidak di kedua tangan saja, seluruh kulit ini juga bisa menjadi, cuma yang lebih spesifik, yang lebih bisa merasakan. Kita bisa meraba sesuatu dengan siku misalkan, ini apa ya, tapi ini nanti lama berpikir, tapi menggunakan tangan itu, oh ini meja gitu. Saling lagi, oh ini lilin, nyari lagi, oh jarinya temen gitu. Yang repot kalau ke bawah lagi Pak. Nah itu, jadi itu lebih spesifik di kedua telapak tangan, di kedua tangan. Nah, misalkan meraba dengan kaki juga bisa, tapi yang ketemunya yang lain nanti. Wasama, dan pengendus itu kalau hewan, pencium aroma fil angfi, dari hidung. Nah, dari 5 indera ini dibekali oleh Allah untuk manusia ini semuanya untuk sarana beribadah. Misalkan hidung itu untuk bisa membedakan mana yang aromanya wangi, mana yang aromanya busuk. Itu semuanya tujuannya sebenarnya baik. Yang wangi bisa kita gunakan untuk beribadah, yang busuk harus kita tinggalkan. Nah, seperti itu. Nah, atau lebih membawa kita mengingat kepada Allah. Misalkan seseorang mencium bau bangkai, wah, kalau hewan itu matinya bisa membusuk, tapi kalau manusia itu dikubur. Inilah syariat Allah, itu memang luar biasa. Sehingga sesuatu yang ada dalam tubuh kita ini bisa mengantarkan kita menjadi lebih beriman kepada Allah, tinggal kita yang gunakan. Nah, tapi kalau sebaliknya, misalkan hidung untuk mencium istri pahala, mencium istri tetangga, parah lagi. Ini yang jadi tangan ini untuk meraba Al-Quran, misal meraba kitab, meraba masjid, tidak apa-apa. Meraba istrinya sendiri, tidak apa-apa. Meraba istrinya orang, nah itu yang parah. Nah, ini keterangan yang kedua. Jadi kenapa alasan diciptakannya beberapa bagian dari tubuh Nabi Adam itu dari tanah-tanah yang berbeda.